Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah, lemparkan tongkatmu, ya lemparkan tongkatmu, karena tongkatmu akan menjadi ular. Secara logika tidak mungkin kayu yang kuat itu menjadi seekor ular, tak mungkin. Nah mungkin ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Kamu hentakkan tongkatmu itu di lautan, lautan terbelah menjadi dua. Tidak masuk akal, Pak. Coba kita pulang, dah belum tungkak tak apa, Pak. Ini nak tungkak je. Cok tungkak tak apa. Kita pergi ke laut, Pak, jauh longan. Kita pukul-pukul itu, Pak. Nyokai pengah hurung pungo ni, Pak. Tidak akan terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena itu bukan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan, lakukan saja. Diperintahkan oleh Rasulullah, lakukan saja. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah memasuki ayat 67. Jadi kita panduannya tafsir Al-Baydawi. Nanti kita kombinasikan dengan tafsir-tafsir yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi ini kita bagi dulu beberapa kelompok supaya mudah kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Jadi yang pertama, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya itu saja dulu. Ya coba dibaca. Dan dalam dulu ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Ya sudah. Tatkala Nabi Musa menyuruh kepada kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Idh ini kita sudah menerangkan, itu waw ataf, artinya cerita ini bersambung dari cerita sebelumnya. Idh itu kalau di dalam kajian tafsir Zamakhsyari itu maknanya apa? Past tense, cerita masa lalu. Tapi kalau di dalam tafsir Sya'rawi kata beliau, "Udzkuru ya Bani Israel." Wahai Bani Israel, teringat enggak kamu? Dulu ketika kalian bermasalah, Nabi Musa menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Jadi Baqarah di sini bukan sapi betina. Baqarah itu walaupun ada ta marbutah, itu satu ekor sapi. Jadi makanya kalau sapi jantan apa? Al-Baqaru. Al-Baqarah itu jantan dan betina. Ya, Al-Baqarah satu ekor sapi jantan dan betina. Kalau banyak sapi, Al-Baqaru atau Abqar. Jadi tidak semua yang ada ta marbutah itu artinya muannas. Contoh namlatun di dalam Al-Qur'an surah An-Naml, wa qalatin namlatu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau kita katakan itu adalah semut betina karena namlatun sama seperti bakaratun, tidak mungkin. Semut pekerja adalah semut jantan. Semut betina dia bersama ratunya nih, Mas. Semut betina. Makanya namlatu itu apa? Satu ekor semut. Dia mengatakan kepada semut yang lain, kalau Nabi Sulaiman sebentar lagi mau datang. Wa qalatin namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nabi Sulaiman tidak tahu kalau di sini ada tempat tinggal kita. Sedangkan judulnya adalah surah An-Naml. Apa beda Naml sama namlatun? Apakah Naml itu semut jantan? Namlu itu banyak semut, namlatu satu ekor semut, ya satu ekor semut. Jadi bukan semut betina, tidak. Baqaratu itu satu ekor sapi, mau jantan mau betina namanya al-baqaratu, satu ekor sapi. Ya. Ini kejadiannya bagaimana? Ada apa dengan penyembelihan satu ekor sapi? Ada kejadian apa sebenarnya? Jadi ada kaum Bani Israel itu Nabi Musa ada 12 kaum.
Ithna asyara asbatan umaman. Jadi beliau ada 12 kaum. Ini sebahagian mengatakan kenapa 12? Karena anak Nabi Yakub itu 12, masing-masing punya keturunannya sendiri. Maka kalau ditanya di silsilah kamu keturunan siapa? Akhirnya kembali kepada anak Nabi Yakub yang 12. Makanya Nabi Musa alaihissalam mempunyai 12 kaum. 12 kaum ini ada hubungannya dengan anak Nabi Yakub alaihissalam 12 orang. Rupanya masing-masing kan ada pemimpinnya. Jadi ketika itu mereka ada pemimpin, rupanya ada satu kelompok yang pemimpinnya itu sudah tua. Pemimpinnya sudah tua. Sedangkan yang keponakannya bukan sebagai mengatakan bukan keponakan tapi sepupu. Sepupunya merasa ingin merebut hartanya. Di dalam kitab Taurat itu sudah ada pembagian harta warisan, sudah ada. Di dalam Taurat sudah ada orang yang berzina itu hukumannya bagaimana. Di dalam Taurat sudah ada juga orang yang mencuri bagaimana hukumannya. Orang membunuh bagaimana hukumannya. Maka pemuda yang tadi itu dalam satu kaum itu dia ingin merebut harta pimpinannya. Yang itu adalah sepupunya sendiri. Sebagai mengatakan keponakannya. Pamannya berarti membunuh keponakannya. Bagaimana caranya? Dia bunuh pimpinan tadi untuk bisa merebut hartanya. Ketika dia sudah membunuh, dia ambil jasadnya tadi diletakkan di tempat yang lain. Jadi di kaum yang lain. Akhirnya pembunuh ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata pembunuh ini? Sebagian mengatakan itu adalah pamannya. Wahai Nabiullah Musa, paman saya sudah dibunuh. Entah siapa yang membunuh, saya menuntut balas. Padahal yang bunuh dia. Sebagian mengatakan itu adalah sepupunya. Ya Nabiullah Musa, pimpinan kami sudah dibunuh. Itu adalah sepupu saya. Saya menuntut balas. Padahal dia ingin mengambil kekuasaan dan ingin menguasai hartanya. Makanya di dalam Al-Quran itu ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-malu wal banun. Kenapa didahulukan harta dulu? Al-malu wal banun. Hartamu, anakmu adalah perhiasan bagimu. Kenapa harta dulu? Kata Imam Al-Qurtubi, didahulukan harta sebab orang lebih cinta harta dibandingkan anaknya. Banyak orang membunuh anaknya gara-gara harta. Ada orang membunuh ayahnya gara-gara harta. Ada seorang membunuh saudaranya gara-gara harta. Maka harta itu pada permulaan ayat, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Maka didahulukan dengan al-banun. Apa al-malu? Harta dulu. Ya. Gara-gara harta seorang itu ribut. Gara-gara harta tetangga sama tetangga ribut. Saudara-saudara ribut. Seorang ayah sama anak ribut. Ini gara-gara harta. Gara-gara harta seorang itu bisa dimasukkan ke dalam surga. Dan gara-gara harta seorang bisa digiring masuk ke dalam neraka. Jadi makanya ada seorang pemuda masuk ke dalam surga gara-gara hartanya, Pak. Padahal cuma sedikit. Dia berikan kepada orang lain, dia sedekahkan. Rupanya harta sedekah tadi membela dia ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada juga orang gara-gara hartanya dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Dia tidak menunaikan kewajibannya, kewajiban zakatnya, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain pada hartanya, hak orang lain. Maka ketika dia masuk ke dalam surga, hartanya menunggu di depan pintu surga untuk menghalangi dia masuk ke dalam surga. Jadi ini begitu juga kejadiannya. Ketika pemuda ini menginginkan harta pimpinannya, yang itu adalah keponakannya, pamannya, atau itu adalah sepupunya, maka dia bunuh orang tadi, Pak. Karena memang sudah tua juga, ya, sudah tua juga pembunuhan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengetahui pembunuh kepala suku tadi, ya Allah? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, suruh mereka menyembelih satu ekor sapi. Coba kita pikir secara logika. Ingin mengetahui seorang pembunuh dengan menyembelih satu ekor sapi, tidak masuk akal. Makanya apa? Setiap perintah Allah itu, yang tidak masuk akal pun harus kita lakukan. Jangan pernah bertanya-tanya. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah, lemparkan tongkatmu. Ya, lemparkan tongkatmu. Karena tongkatmu akan menjadi ular. Secara logika tidak mungkin kayu yang kuat itu menjadi seekor ular, tak mungkin.
Nah, mungkin ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Kamu hentakkan tongkatmu itu di lautan, lautan terbelah menjadi dua. Tidak masuk akal, Pak. Coba kita pulang, dah belum tongkat tak Pak? Ini nak tongkat je. Cok tongkat tak Pak? Kita pergi ke laut, Pak, jauh longan. Kita pukul-pukul itu, Pak. Nyokai pengah rumpungo ni, Pak. Tidak akan terbelah menjadi dua. Kenapa? Karena itu bukan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan, lakukan saja. Diperintahkan oleh Rasulullah, lakukan saja. Mana contoh yang simple? Ada seorang sahabat yang gundah dan susah. Ketika itu apa kata Rasulullah? Kalau kamu gundah, kalau kamu susah, bersedekahlah. Secara logika tidak mungkin. Sudah susah, kita disuruh bersedekah lagi. Karena ini perintah Rasulullah SAW, ada hal hikmah di balik perintah itu. Maka bersedekahlah. Jangan berpikir, nah mungkin secara logika mungkin kita bersedekah hati kita makin tenang, mungkin ya Pak. Karena Rasulullah nggak pernah berbohong, nggak pernah berbohong. Kemudian Allah begitu juga, innallaha la yukhliful mi'ad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat, ada sesuatu hal di balik salat yang tidak kita ketahui. Wa atu zakah, bayarlah zakat. Ada hal-hal tertentu yang tidak kita ketahui dengan zakat itu. Memang secara logika kita bayar zakat makin berkurang harta, makin berkurang harta. Padahal tidak. Kita kan butuh bukan banyak harta. Kita butuhkan keberkahan harta. Kita butuh berkah. Untuk apa banyak tidak berkah? Sudah kita contohkan beberapa pertemuan yang lalu. Yang muridnya Imam Asy-Syafi'i, ketika gaji dia 5 dirham, dia mendatangi Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, gaji saya enggak cukup 5 dirham. Kalau bisa tambahlah. Ya, Pak. Ditambahlah gaji saya. Tolong katakan sama tuan saya untuk menambah gaji saya. Atau engkau tambah untuk saya. Imam Syafi'i mengatakan, saya ada cara bagaimana supaya cukup. Sekarang kembalikan 1 dirham kepada tuanmu, gajimu yang cocok 4 dirham. Secara logika tidak mungkin, tuan guru, bagaimana 4 dirham gaji saya? 5 dirham enggak cukup, bagaimana 4 dirham? Kamu dengar saya dulu. Sekarang kamu kembalikan 1 dirham kepada tuanmu. Setelah dikembalikan 1 dirham, gajinya 4 dirham. Itu mekrut muka, ya Pak. Dia datangi lagi Imam Syafi'i sebulan selanjutnya. Waktu dia terima gaji 4 dirham. Wahai tuan guru, sudah saya katakan gaji saya tidak cukup 5 dirham. Sekarang sudah tinggal 4 dirham. Lebih tidak cukup lagi. Imam Syafi'i mengatakan, sekarang saya tahu caranya, kata Imam Syafi'i. Kembalikan lagi 1 dirham kepada tuanmu. Gajimu yang cocok 3 dirham saja. Wahai tuan guru, tidak masuk akal tuan guru. Kamu dengar saya, kata Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya dikembalikan 1 dirham lagi. Gajinya berapa? Sudah tinggal 3 dirham. Ketika itu, bulan selanjutnya, pemuda ini tidak pernah ketemu lagi dengan Imam Syafi'i. Bulan selanjutnya begitu juga. Sudah begitu lama, akhirnya dia ketemu dengan Imam Syafi'i. Dia cium tangan Imam Syafi'i. Apa kata pemuda ini? Wahai tuan guru, saya heran, kenapa 3 dirham cukup? Berkah, rahmat. Kenapa 5 dirham tidak cukup? Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, itulah kenapa kamu tidak mau mendengar saya. Kamu tahu enggak kenapa 5 dirham, kenapa 3 dirham cukup? Itu uang halal kamu itu. Ketika kamu hidup dengan uang halalmu, kamu hidup dengan penuh keberkahan, kata Imam Asy-Syafi'i. Dua dirham lagi itu uang haram itu. Uang haram. Maka kenapa saya suruh kembalikan? Supaya jangan uang haram ini bercampur dengan uang halal. Sebanyak apapun duit kita, kalau ada uang haram di situ, tidak pernah cukup untuk hidup kita. Tidak pernah cukup. Ini sebulan saya 10 juta. Ketika 10 juta enggak cukup juga. Saya enggak cukup 10 juta. Berapa juga? 15 juta. Ketika 15 juta enggak cukup juga. Saya harus 20 juta. 20 juta enggak cukup juga. Kenapa? Di dalam 20 juta itu ada uang haram orang lain di situ. Makanya apa? Tidak pernah berkah hidup kita. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau melihat ini Rasulullah, kan tak kalian hanya tapu-tapu Rasulullah, tidak ada apa-apa. Tetapi apa? Rasulullah membantu orang lain kan banyak sekali. Kita sudah tidak ada apa-apa, enggak kita bantu lagi Rasulullah. Enggak kita bantu lagi orang lain. Rasulullah tidak punya apa-apa, tapi bisa membantu orang lain. Artinya, satu segi Rasulullah itu kaya, satu segi kita lihat miskin. Miskin untuk dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain, kekayaan orang lain. Diberikan ini, diberikan itu, dan lain sebagainya. Pada suatu hari, Aisyah mengambil jatah makan Rasulullah, diberikan kepada orang lain. Jadi waktu Rasulullah pulang, bertanya, ya Aisyah, jatah saya mana ini?
Oh, saya pikir engkau sudah makan ya Rasulullah. Kalau enggak ke orang lain ya Rasulullah. Rasulullah senangnya luar biasa. Katanya mana yang kau pepep. Mana jatah saya? Tidak ada lagi. Pum kepo je, Pak. Ipo piring ipo. Rasulullah tidak. Senang. Alhamdulillah kata Rasulullah. Kenapa? Yang tadi kamu berikan itu sudah kekal. Itulah harta saya kata Rasulullah. Kalau saya makan, maka akan jadi kotoran. Kalau engkau sedekahkan, itu akan jadi pembenaran saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau bersedekah itu jangan berpikir hilang harta, tidak. Yang kita makan itulah hilang. Kita duit 50.000, kita beli makanan, kita makan jadi kotoran. Kita ambil duit 50.000, kita berikan kepada orang lain akan berkembang terus. Jadi sedekah kita akan terus berkembang. Ya, maka Rasulullah senang sekali. Alhamdulillah Rasulullah. Ya, kan Aisyah tidak di luar ini. Kok nggak marah Rasulullah? Makan makin senang. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita kembali kemari. Jadi artinya ada sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi Nabi Musa tidak bertanya-tanya, Pak. Tidak pernah bertanya Nabi Musa. Sebagaimana malaikat. Malaikat juga enggak pernah bertanya kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan, wahai malaikatku, berikan rezeki kepada si fulan sekian. Enggak pernah malaikat bertanya, ya Allah, kenapa sekian? Dia kan orang ahli ibadah. Enggak pernah. Pernah suatu hari, ketika Allah menyuruh kepada malaikat pencabut nyawa. Wahai malaikat, sekarang kamu cabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Secara logika manusia tidak bisa naik ke langit. Dan Nabi Idris waktu itu belum pernah naik ke langit. Nabi Idris itu di bumi, Pak. Ya, tidak di bumi. Tapi malaikat tidak pernah bertanya, ya Allah, kok bisa dia di langit? Tidak pernah bertanya, Pak. Rupanya dua kejadian yang berbeda, Pak. Yang pertama, Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Kejadian yang kedua, ada malaikat yang penasaran dengan Nabi Idris. Kok begitu hebatnya dia? Ada apa dia? Kenapa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Seberapa salehnya dia? Seberapa cerdasnya dia? Sehingga malaikat minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk ketemu dengan Nabi Idris. Ya. Setelah ketemu dengan Nabi Idris, Idris itu nama beliau bukan Idris sebenarnya, Pak. Bukan Idris. Jadi kalau nggak salah Ukhnuh nama beliau. Kenapa dipanggil Idris? Karena selalu membaca. Akhirnya dipanggil Darasa Idris. Ya, begitu cerdasnya dia. Nabi Idris berdialog dengan ini. Kamu siapa? Malaikat mengatakan, saya malaikat. Nabi Idris mengatakan, Hanabati, tidak percaya saya. Kalau betul kamu malaikat, tolong bawa saya ke langit keempat. Ya. Tolong bawa saya ke langit keempat. Kalau kamu betul malaikat. Akhirnya dibawalah ke langit keempat. Malaikat tadi berada di langit keempat dan langsung mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Jadi artinya apa? Dua-dua tidak bertanya, tidak bertanya. Jadi tidak ada pertanyaan. Kenapa di sini harus apa Nabi Idris di langit keempat? Ya, tidak pernah bertanya. Jadi artinya apa? Setiap perintah Allah jangan pernah bertanya. Ketika nanti pada akhir Ramadan kita disuruh bayar zakat fitrah, jangan banyak tanya. Nanti seperti Bani Israel ini, bayar terus zakat fitrah. Maka kewajiban bayar zakat fitrah kan di akhir, Pak. Wajibnya kan pada malam Lebaran, Pak. Wajibnya di situ. Bahkan bayi, kapan dia wajib bayar zakat fitrah? Ketika dia menyaksikan 2 bulan. Bagaimana 2 bulan? Dia masuk Ramadan dan dia masuk Syawal. Kalau bayi itu dia lahir setelah kita berbuka puasa, jadi waktu buka puasa itu sudah masuk Syawal, Pak. Maka dia tidak wajib zakat. Tapi ketika bayi itu sebelum kita buka puasa 5 menit lagi belum buka puasa, itu masih bulan Ramadan. Setelah itu apa? Bulan Syawal, maka dia wajib bayar zakat. Tetapi kalau dia hidup setelah di bulan Syawal saja, maka tidak wajib. Dia harus menyaksikan syahidah syahraini. Harus menyaksikan 2 bulan, hidup 2 bulan. Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bertanya-tanya lagi nanti. Kepu bayu tak ke fitrah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Cuma nanti ikhtilafnya masalah bayar dengan beras, dengan gandum, korma dan lain sebagainya. Ada dengan duit, bagaimana ukurannya? Ya, itu nanti kita dengar saja keputusan bagaimana nanti, Pak. Ya, yang jelas Imam Asy-Syafi'i beliau tidak merekomendasikan dengan duit. Imam Syafi'i, Pak. Yang merekomendasikan dengan duit selain Imam Syafi'i. Artinya apa? Boleh dengan duit, tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i apa? Qut balad. Apa makanan pokok itulah yang dibayar. Jadi bukan duit. Kata Imam Syafi'i, kalau ada satu kelompok makan duit, ya boleh. Ya. Ada kelompok duit dia makan, boleh keluarkan duit. Ya, ini artinya bahasanya begitu kayak pejumpeng kan, Pak.
Kalau ada yang makan duit berarti keluarkan duit. Tapi imam yang lain tidak. Ini bisa seharga dengan duit, tetapi berbeda takarannya dengan Imam Syafi'i. Ya, harus sesuai dengan takaran itu, maka duitnya sesuai dengan takaran imam itu, bukan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tidak merekomendasikan dengan duit. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, berarti ini sudah. Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi supaya bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Kita secara logika juga mengatakan, kok bisa begitu? Kenapa Allah tidak langsung memberitahukan? Ya Musa, pembunuhnya si fulan. Ya Musa, tidak perlu yang lain, pembunuhnya si fulan. Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan Nabi Musa alaihissalam kepada perintah Allah. Dan sejauh mana ketaatan Bani Israel terhadap perintah Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa saja diberikan rezeki oleh Allah. Gejau rezeki. Hana pelai temayang, hana pelai tepubak. Bisa saja diberikan rezeki. Tapi Allah ingin melihat kepatuhan kita kepada Allah bagaimana. Mau enggak kita salat? Mau enggak kita beribadah? Mau enggak kita puasa? Mau enggak kita bayar zakat? Artinya ingin lihat kepatuhan saja. Ini seperti Maryam. Maryam ketika berada di sebuah lembah, beliau baru melahirkan, lemah lagi tubuhnya lemah, menyusui anaknya lagi, tiba-tiba kepingin buah korma. Tapi Allah tidak memberikan korma kepadanya. Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan Maryam kepada perintah Allah. Allah mengatakan kepada Maryam, "Wahusi ilaiki bijid'in nakhlah." Sekarang kamu goyang-goyang pohon korma itu supaya kamu dapat buah korma. Maryam tak pernah bertanya, ya Allah, saya kan lemah seperti ini, kenapa saya harus berbuat lagi? Tidak pernah bertanya Maryam, langsung bekerja terus. Rupanya apa? Karena Maryam patuh kepada Allah, semua korma diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berdoa, ya Allah, najur rezeki keluar ya Allah. Allah ingin melihat kepatuhan kita kepada Allah. Allah mengatakan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Sekarang kamu menebar di permukaan bumi ini. Bersainglah satu sama lainnya. Mau enggak kamu? Ini kan perintah Allah, Pak. Sebagian Allah ilai kerja. Anak itu tempuh oleh Allah, Pak. Tapi ketika kita patuhi perintah Allah, semua diberikan oleh Allah. Cuma masalahnya Pak, kita tidak patuh saja itu saja. Ketika disuruh salat, salatlah kamu. Iban datang bayang tengkin ya Allahnya kamu lain. Kamu lain tajik pula. Jangan protes-protes, salat saja walaupun keadaan bagaimanapun. Ada nanti dalam fikih nanti, salat orang sakit bagaimana? Salat orang enggak bisa berdiri bagaimana? Salat orang perjalanan bagaimana? Salat orang dalam perang bagaimana? Salat kalau musuh di depan bagaimana? Musuh di belakang bagaimana? Musuh di samping bagaimana? Kan sudah diajarkan semua. Artinya apa? Diberikan keringanan-keringanan dan jangan pernah bertanya. Ada juga salat farijalan au rukbana, sambil berjalan Allahu Akbar farijalan au rukbana atau naik kendaraan bisa salat. Maka jangan pernah protes untuk apa salat, kenapa salat, jangan pernah protes. Semua demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Termasuk sapi tadi, Pak. Tidak ada yang protes. Yang protes siapa? Bani Israel yang protes. Ya, nampak Bani Israel yang protes. Di sini saja sudah nampak Bani Israel itu tidak mau mendengar banyak protes dan tidak mau mendengar nabinya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa saja tidak mau didengar, apalagi Allah. Apa kata Bani Israel? Oh kayaknya Pak. Qalu atattakhiduna huzwa. Ya, coba ini kan. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Iya. Maksudnya begini, itu terjemahannya sudah berbelit-belit, Pak. Apakah kamu ingin mengejek kami? Ya, kamu ingin ngejek kami. Ada apa sebenarnya ngejek kami? Ini ada dua, Pak. Yang pertama, itu lembu pernah dijadikan Tuhan oleh mereka, ijil. Lembu pernah dijadikan Tuhan. Kamu ingin ngejek kami ya? Dulu kami menyembah Tuhan. Ya, satu, Pak. Ini maksudnya. Yang kedua, kamu ingin ngejek kami ya? Tidak masuk akal. Kok suruh sembelih sapi? Gara-gara sembelih sapi kita tahu siapa pembunuhnya. Ya. Maka kita jangan seperti Bani Israel. Ketika kita nanti disuruh salat, jangan protes. Ya Allah, untuk apa salat? Apakah gara-gara salat saya bisa kaya? Ya, Pak. Allah menyuruh kita puasa, jangan protes-protes. Apakah gara-gara puasa saya bisa kaya? Apakah gara-gara bayar zakat saya bisa kaya? Jangan protes. Jalani saja perintah itu. Dan kita ada keajaiban-keajaiban di belakang itu. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda begini. Kalau bukan Nabi Musa bertanya terus kepada Nabi Khidir alaihissalam, keajaiban mungkin bukan 3, lebih daripada 3 kata Nabi Muhammad. Ada keajaiban-keajaiban dari 3 hal yang ditemukan Nabi Musa terhadap Nabi Khidir yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal di belakang itu hikmahnya luar biasa, ya, yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Salah satunya apa? Nabi Khidir membunuh seorang
apa namanya, kalau dalam Al-Quran disebutkan anak kecil disebutkan. Ini harus kita luruskan. Jadi anak kecil itu dalam bahasa Arab bisa dikatakan dengan apa? Sabi. Tapi bisa juga sabi itu sudah dewasa. Rupanya yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir At-Tabari, siapa dia? Syabun musyrikun. Satu, dia itu orang musyrik, seorang pemuda musyrik. Satu. Yang kedua, qati'ut tariq, dia seorang perompak. Yang ketiga, al-qatil, dia membunuh lagi, Pak. Dia tidak hanya mengambil harta orang lain, dia membunuh orang itu, Pak, yang diambil hartanya. Jadi ada dua kampung. Di tengah-tengah itu ada jalan umum. Di kampung A, kampung B, kalau ingin kampung A pergi ke kampung B harus melalui jalan ini. Maka pemuda ini sudah ada di tengah itu. Setiap yang lewat hartanya diambil dan dibunuh. Ketika Nabi Musa tahu kejadian itu, menyolong tepu, pemudanya ke nepoh loncang-cang. Karena tadi tidak tahu Nabi Musa alaihissalam. Nggak tahu kalau pemuda itu sifatnya seperti itu. Makanya ada beberapa hal yang tidak perlu kita tanya-tanya kepada Allah. Karena apa? Keterbatasan ilmu kita untuk mencerna. Kenapa puasa? Kenapa salat? Salat kalau kita ambil ininya kan untuk diri kita sendiri, supaya kita mengenal diri, Pak. Kenapa? Karena anggota tubuh ini dia berhak juga untuk apa namanya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan dan lain sebagainya. Maka ketika ini semua tunduk dan patuh, kita akan mengenal diri kita itu siapa, Pak. Maka mustahil ingin mengenal diri tanpa salat, tanpa beribadah, tanpa bayar zakat dan lain sebagainya. Setelah seorang itu mengenal dirinya, dia otomatis akan mengenal siapa penciptanya. Maka seorang yang sudah apa namanya, kalau dia beli mobil mahal ya, atau HP mahal, Pak. HP itu mahal. Ada yang 25 juta, ada yang 30 juta. Tetapi setelah dia mengenal fitur-fitur yang ada di dalam HP itu, dia mengenal betul HP itu. Oh, pantasan mahal. Kenapa? Dia tahu nilainya, Pak. Oh, pantasan mahal HP ini. Tapi orang yang tidak tahu HP ini, dia mengatakan mahal sekali HP ini 25 juta. Mahal sekali 30 juta. Tapi ketika dia tahu isi HP ini, kekuatan HP ini, dia baru mengatakan, oh, wajarlah 25 juta. 30 juta saya belinya, Pak. Ketika seorang dihadapkan seekor burung kecil yang dihargai 20 juta, bahkan 50 juta, bahkan 150 juta. Maka waktu saya pergi ke Jawa Barat itu, saya tanya, ini berapa burung ini? 20. Belum pikir waktu ribu. Belum jacok 5 menit. Saya mau ngambil 5 biji. Karena 50 ribu. Napa yang tertuh ribu? 20. Bisa kurang sikit lagi. Waduh, Mbak. 20 juta ini. Oh, maka 20 juta, Mbak. 20 juta, yuk, Mbak. Saya tanya, kenapa mahal sekali? Ini suaranya bagus. Ya, Mbak. Ada yang lebih bagus lagi. Yang mana lu makanya? 100 juta. Kok 100 juta burungnya sama lemengah. Ini sudah ada sertifikat, 5 sertifikat. Dia sudah ikut tanding dia. Oh, begitu. Ada lagi? Ada satu lagi itu, 150 juta. Ini harga 150. Kok mahal sekali? Dia sudah punya 10 sertifikat. Dia sudah menang tanding. Nilainya. Kalau seorang tahu nilainya, maka dia mau beli itu, Pak. Kalau dia tahu nilai puasa itu, dia akan puasa, Pak. Kalau dia tahu nilainya. Masalahnya tidak tahu, dia tidak mau tahu, Pak. Kalau dia tahu nilai HP itu 25 juta itu nilainya luar biasa, dia mau beli HP ini. Tapi kalau orang enggak tahu, tablo HP mahal-mahal itu. Tablo yang 500 ribu gaji, saya je kata telefon ni, Pak. Yang penting kan telefon ni, Pak. Ya, jadi dia apa? Dia nak mau tahu, Pak. Alah kupu mahal-mahal itu. Tapi ketika dia tahu nilai HP itu, jangankan 25 juta, 50 juta itu belum aja, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ini salat begitu juga. Puasa begitu juga, baca Quran begitu juga. Kalau orang tahu nilai baca Quran, katiti urang baca Quran. Kalau orang tahu nilai puasa itu, maka dia nak mau meninggalkan puasa. Dan salat begitu juga. Ya. Kemudian apa kata Bani Israel? Kamu ingin mengolok-olok kami ya, dengan menyembelih seekor sapi, mengolok-olok kami. Ini kan ada dua tadi. Yang pertama, dulu sapi itu adalah sesembahan Bani Israel. Nabi Musa apa ya olok-olok kamu? Dulu sapi ini kami sembah, sekarang kamu sudah apa namanya? Atau yang kedua, tidak masuk akal. Kamu ingin membodohi kami. Masa pembunuh itu bisa diketahui dengan menyembelih seekor sapi? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi makanya ada sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi manusia karena keterbatasan akalnya, keterbatasan akalnya. Tapi lama-lama akalnya akan berkembang, nanti baru dia tahu, oh rupanya begini, oh rupanya begini. Sama seperti seorang anak ketika dimasukkan pesantren oleh orang tuanya.
Pertama sekali anak ini berpikir, orang tua saya memasukkan saya ke dalam penjara. HP tidak boleh, kendaraan tidak ada lagi, makanan ala kadarnya. Orang tua saya enggak sayang lagi kepada saya, anak sayang lagi. Setelah 6 tahun kemudian baru dia percaya. Oh, rupanya ini maksud orang tua saya rupanya. Ya, contoh simpel begini. Ada seorang anak itu diberikan jajan oleh ayahnya 3.000 rupiah. Setiap hari 3.000 rupiah. Anak ini dia bertanya kepada anak tetangganya, kamu berapa dikasih jajan sama ayah kamu? 5.000. Saya kok 3.000? Ayah saya enggak sayang sama saya. Ya, nembak. Besok dikasih lagi 3.000. Ayah saya enggak sayang. Ayah kamu sayang sekali kepada kamu. Diberikan jajan 5.000. Terus seperti itu. Bulan pertama dia mencaci maki ayahnya. Ayah saya enggak sayang lagi kepada saya. Bulan kedua begitu juga. Ayah saya enggak sayang lagi kepada saya. Setelah setahun kemudian, ayahnya membeli sepeda untuk dia. Nak, ini ada sepeda nak. Alhamdulillah, kata anaknya. Kamu tahu enggak dari mana sepeda ini nak? Jajan kamu sebenarnya nak 5.000 nak. Ayah ambil 2.000, ayah sisihkan untuk beli sepeda nak. Setelah setahun, terkumpullah sekian ratus ribu, ayah beli sepeda nak. Anaknya langsung berubah 360 derajat. Rupanya ayah saya baik sekali selama ini. Ya, baik sekali selama ini. Ya, mengumpulkan duit untuk saya supaya saya bisa beli sepeda. Kalau tidak dikumpulkan, nggak akan bisa beli sepeda. Maka akan berubah pikiran dia. Kita juga demikian. Kita pertama sekali mengatakan, hei, dah temayang lah, gayu temayang, gayu puasa lah, gayu bayu takut lah, jangan. Gayu san dunia nu yatim, gayu jaga nu cuma jai lah. Ketika dia meninggal dunia, baru dia tahu, bukan orang mukmin saja, orang kafir mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau hidupkan saya lagi, saya akan bersedekah ya Allah sebagaimana orang mukmin. Bahkan iblis mengatakan juga demikian. Kuntu turaba. Apa turaba itu? Kalau bisa ya Allah, jadikan saya seperti manusia diciptakan dari tanah, kata iblis dan syaitan. Dan saya akan beribadah seperti mereka, mungkin hidup saya akan bahagia ya Allah. Terakhir baru dia teringat, kalau bersedekah itu bagus, salat itu bagus, dan lain-lain sebagainya itu bagus bagi diri dia sendiri. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Coba di ini kan. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Aku berlindung kepada Allah, ini terjemahannya, agar tidak termasuk golongan orang-orang jahil, orang bodoh. Apa maksudnya? Bodoh begini, kan enggak masuk akal ya, memerintahkan untuk menyembelih satu ekor sapi supaya mengetahui siapa pembunuhnya. Artinya Nabi Musa mengatakan itu bukan perintahku itu. Ya, itu bukan perintah, tapi itu perintah Allah. Jalankan perintah itu. Dan maka Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan saya orang bodoh. Maksudnya apa? Ya, maksud bodoh tadi apa? Saya berpikir macam-macam nanti ya Allah. Sapi ini bagaimana bisa tahu keberadaan pembunuh tadi ya Allah? Ya. Ini sama seperti begini. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh memberikan pendidikan yang sama kepada anaknya. Ada 4 orang anaknya. Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafid bin Nuh, Kan'an bin Nuh. Ada 4 orang. Rupanya 3 anaknya selamat. 1 lagi tidak, tenggelam. Maka ketika Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal. Nanti kalau kapal sudah jadi, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kamu jangan protes kepada saya, orang yang saya tenggelamkan. Ya, jangan protes kamu. Kalau kamu protes, kamu termasuk orang zalim. Rupanya Nabi Musa protes. Protes kenapa? Inna bni min ahli. Ya Allah, itu anak saya kok bisa tenggelam? Anak saya kan itu anak kandung saya itu ya Allah. Kenapa bisa tenggelam? Kenapa 3 lagi tidak? Maka Allah mengatakan, saya ajarkan kamu supaya tidak jadi orang bodoh. Masuk orang bodoh apa? Jangan pernah bertanya-tanya. Akan saya ajarkan kamu kenapa anakmu saya tenggelamkan, kata Allah. Kalau menurut kita kan tidak adil, kok anaknya tenggelam yang keempat? Rupanya setelah diajarkan oleh Allah, anak kamu bergaul dengan orang-orang musyrik sehingga dia syirik kepadaku di belakang kamu. Baru Nabi Nuh alaihissalam minta maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa saya. Kalau saya selalu protes. Maka kita begitu juga. Protes. Apa yang diberikan? Alhamdulillah. Lagi ubah, nikmati saja. Maka nikmat kita akan terus bertambah nanti. Nikmati saja, jangan pernah protes. Ketika disuruh salat begitu, jangan protes. Nikmati saja, Pak. Nanti lama-lama salat itu akan kita nikmati. Baca Quran gitu, jangan protes. Begitu juga orang yang di bulan Ramadan, Pak. Habis Ramadan kadu tapi
Duduk tepi je, tepi hek, tepi. Tetapi orang yang sudah terbiasa, nikmat dia Ramadan, Pak. Alhamdulillah bulan Ramadan yang bulan berkah, bulan rahmat ni Pak. Pak. Dulu ribut dengan ni, tapi sekarang tak ribut lagi. Sudah baikan, sudah ni rahmat bulan Ramadan. Mangat, baca Quran mangat, ibadah mangat ni Pak. Tapi ada orang lain protes, bulan Ramadan titun 3, hanya 5 tahun 3 lagi pemilu Pak. Dah bukan 5 tahun 3, dah pun buat habis je. Pak. Ya titun 3, titun 3. Kata tepi. Pak. Ini seperti sahabat bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kewajiban haji apa setiap tahun? Sudah diwajibkan, ya tanya-tanya lama. Banyak sekali tanya, maka jangan banyak tanya. Apakah setiap tahun? Geim. Apakah setiap tahun? Gejauh oleh Rasulullah. Kalau saya katakan setiap tahun, maka sudah wajib haji itu setiap tahun. Jangan banyak tanya kepada Rasulullah. Artinya apa? Kapan ada waktu kamu pergi haji? Ya, nah. Oh, seumur hidup hana peng, berarti baik berangkat. Gimana berangkat peng, hana kesehatan haji tidak mendukung dan lain sebagainya. Jadi makanya di sini nampak Bani Israel itu bertanya, untuk apa ini, untuk apa itu? Ya sama seperti kita nanti ada dari panitia BKM misalnya, ya ajak rumah-rumah. Ini apa, ada bantuan sedikit untuk apa? Bangun WC yang Pak, bangun WC Pak. Pernah bantuan? Le kita jangan Pak. Nyontek WC ukuran badu. Hana pernah ada ukuran WC Pak. Ada bantuan enggak? Enggak ada ya sudah. Ini kita tanya-tanya terus, berapa ukuran WC-nya? Nanti cat WC warna apa nanti? Warna apa catnya? Ininya apa mereknya? Kan merek-merek katanya Pak. Ketika kita minta sumbangan hana ada. Oh, cok 5.000. Kagak tumbang 5.000, pertanyaan kok jaya Pak. Kalau enggak punya jangan protes-protes. Enggak punya duit yang enggak usah. Oh ada duit kita sumbang. Jangan pernah bertanya-tanya. Jangan bertanya-tanya. Ya ini begitu juga. Sekarang kita lihat ada apa dengan sapi itu sebenarnya. Ketika Nabi Musa menyembelih sapi, mereka 12 kaum itu sudah berada di depan sapi itu Pak. Di sekeliling sapi itu ada mereka. Nabi Musa juga masih heran, untuk apa sapi ini? Tapi tak pernah dia ungkapkan sama Allah. Habis disembelih sapi, Nabi Musa diam saja. Nyumpullah beliau. Kemudian Allah mengatakan, ya Musa, ambillah paha belakang sapi itu, potonglah pahanya. Untuk apa lagi Pak ditanya Pak? Tapi Nabi Musa tak bertanya, cuma berpikirannya kepulih Pak. Dia sembelihlah paha belakang. Sudah? Kemudian apa katanya? Idrib, pukullah mayat tadi Pak. Rupanya disuruh pukul dengan paha sapi tadi. Dipukullah dengan paha sapi tadi. Mayat tadi yang mati tadi, jasadnya bangun kembali Pak. Dia bangkit kembali. Dia menunjukkan siapa pembunuh dia. Dia tunjuk, ini yang membunuh saya, sepupu saya yang membunuh saya. Setelah itu dia meninggal lagi. Ini menunjukkan sebuah mukjizat. Artinya apa? Apapun yang Allah lakukan kepada makhluknya, makhluknya akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seekor sapi, Pak. Termasuk paha sapi tadi. Tapi nyo katanya jino tak wa rumah tak silmo, tak kau pau likut, tak caknya tak kita pukul apa isteri saya, isteri kita. Siapa ambil duit saya tadi, Pak? Ya enggak bisa, Pak. Hancur ni, Pak. Tidak ada mudarat apa-apa paha sapi itu, Pak. Kenapa? Karena tidak diperintahkan oleh Allah, Pak. Atau ada pencuri, kita ambil paha sapi belakang itu, Pak. Kita pukul pencuri itu, Pak. Ngaku kamu, ya. Atau kita pukul mayatnya, Pak. Kita poh mayatnya, Pak. Dia enggak akan bangkit kembali. Kenapa? Karena perintah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menganjurkan kita untuk selalu patuh dan taat kepada perintah Allah apapun perintah itu. Jadi walaupun tidak masuk akal. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj tak pernah bertanya kepada Jibril, bagaimana cara jalannya? Bagaimana cara berangkatnya? Pernah pesawat nih Pak, naik tanya. Nyo kita nyo kata tanya ngile. Pak, ini nanti ada SPPD berangkat ke Medan. Berangkat dengan apa? Pesawat tu. Ya, poh padu. Pesawat, pesawat get. Atau untuk truk gede hot aja. Lihat pertanyaan nih Pak. Nabi Musa, Nabi Muhammad tidak pernah bertanya-tanya. Ikuti prosedur saja. Karena memang sudah diatur, Pak. Sudah diatur. Jangan banyak tanya. Saya rasa cukup sekian. Jangan banyak tanya. Jadi tidak usah tanya lagi ya. Cukup ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.